Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya ya, di channel kesayangan kita semua. Oke, kali ini saya coba mereview atau berbagi ya, bagaimana cara memperbaiki TV Samsung Plasma. Ya, TV Samsung Plasma yang berukuran, kalau nggak salah sih 64 atau 55, kata yang punya sih 55 inci, tapi tertulis di situ 64. Oke, kita langsung saja kita lihat stikernya. Ya, di sini bisa dilihat teman-teman. Di situ tertulis PS64E 8000 GM. Televisi plasma dari brand Samsung ya. Oke, di sini saya coba berbagi bagaimana cara memperbaiki TV Samsung Plasma yang dalam kondisi matot ya, atau mati total. Kawan-kawan bisa menerapkannya nanti di TV-TV Samsung Plasma atau TV-TV lain dengan blok yang mungkin hampir mirip ya, terutama di blok power supply atau power supply. Ya, di sini dengan keadaan mati total, pemilik membawa dengan keluhan ya, mati gitu, saat ditonton tiba-tiba mati. Jadi di sini saya masih penasaran matinya gitu kenapa gitu ya kan, ataukah karena petir ataukah karena arus listrik yang tidak stabil. Ya, di sini kalau arus tidak stabil, otomatis yang kemakan duluan pasti power supply ya. Dan setelah TV Samsung Plasma ini saya bongkar, saya mendapatkan di bagian fuse ya, ini fuse ini dalam keadaan putus. Jadi saya penasaran kenapa ini bisa putus gitu. Tapi dalam keadaan ini belum saya cek ya, belum saya cek total. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai masalah yang sama itu nggak perlu di bagian motherboardnya seperti ini nggak usah diotak-atik dulu, biarkan saja. Terutama yang kita lihat bagian blok power supply, kita lepaskan konektor ini dulu, konektor ke mainboard, konektor ke T-con, dan konektor ke bagian pencahayaan ya, atau LCD-nya. Jadi setelah saya mendapatkan fuse yang putus, langsung saya penasaran, saya bongkar, saya lepas semua ya. Setelah saya bongkar, saya periksa keadaan belakangnya, itu dalam keadaan bebek saja, tidak ada yang gosong ya. Jadi keadaan komponen pun dalam keadaan normal, tidak ada yang gosong, tidak ada yang meletus. Jadi semua itu dalam keadaan normal. Oke. Jadi setelah di sini saya penasaran ini TV kenapa gitu. Oke, setelah itu saya dengan rasa penasaran saya hubungkan langsung di fuse ini dengan kabel senur ya, atau kabel serabut yang ukurannya mungkin halus, kecil, untuk menjumper fuse yang putus ini. Dengan melepas konektor ini ya. Setelah dilepas, saya cokkan. Akhirnya apa yang terjadi? Ini fuse langsung jebol atau langsung kebakar. Dengan rasa penasaran saya lihat lagi sebelum saya memeriksa komponen-komponen lain. Saya coba menghubungkan sekali lagi di fuse ini dengan kabel halus lagi. Setelah saya mencoba menghubungkan ke arus PLN, di sini serunya. Setelah mengeluarkan percikan api, meletus, dan akhirnya kabel PLN pun ada yang putus.
akhirnya rumah belakang, rumah depan itu mati. Nah, dikarenakan ya mungkin pas konslet yang saya hubungkan itu mungkin di sambungan bagian jumper di kabel PLN ada yang putus di antara rumah itu, jadi terakhir ikut putus semua. Inilah yang membuat lucu gitu. Jadi setelah saya telusuri, akhirnya saya lepas kembali blok PS ini. Saya memeriksa di bagian terutama dioda, kapasitor, ya dioda semua dioda. Setelah itu kapasitor besar saya periksa semua dalam keadaan normal semua. Setelah itu saya periksa regulator ini, transistor ini, saya periksa dalam keadaan normal, dan setelah di sini saya mendapatkan di bagian feedbacknya, setelah arus ini dia melepaskan arusnya, di sini ada tegangan baliknya, yaitu ya di sini dengan ya ini dia dengan kode PR-nya K18A60P atau juga bisa disebut 18 ampere 600 volt. Di sini saya coba browsing ya, googling. Akhirnya stok 18A60 volt itu hampir rata-rata habis. Dan kalaupun ada harus beli sampai 10 pieces atau 10 buah. Sementara saya hanya butuh satu saja. Nah, jadi dengan rasa pusing saya coba browsing lagi dan coba saya beli di toko-toko elektronik di bagian daerah Medan ya. Mereka pun tidak mempunyai tipe transistor MOSFET tersebut ya. Ini MOSFET ya. Akhirnya saya browsing, saya cari persamaannya. Di sini 18 ampere 600 volt. Jadi saya coba browsing mendapatkan ya tipe 20N 60C. Setelah saya browsing, saya buka datasheetnya, itu terdata yaitu maksimum ya, itu maksimum currentnya itu 20 ampere dengan volt source-nya itu 600 volt. Jadi saya berpikir ini kayaknya bisa. Sementara yang diperlukan itu 18 ampere maksimum. Di sini saya coba menggunakan maksimum 20 ampere. Akhirnya setelah pulang kerja saya coba singgah ya kan ke tempat toko-toko online yang ada di Medan. Akhirnya saya menemukannya yaitu dengan tipe 20N 60C. Di sini setelah saya pasang, saya coba dulu tanpa menyambungkan konektor dan akhirnya tidak terjadi short di fuse. Berarti sudah saya nyatakan aman. Setelah itu saya pasang blok ini di rangkaiannya, langsung di panelnya, dan saya sudah hubungkan. Oke. Ya, di sini bisa langsung kita colokkan di steker ya. Oke, kita colokkan di steker seperti ini. Ya, di sini indikator Ticon sudah tampil dan di sini ya TV sudah menyala dengan sempurna. Ya, sudah ada raster. Berarti TV ini sudah normal. Ya, bagi teman-teman yang mempunyai kendala seperti yang saya sebutkan tadi,
teman-teman bisa menerapkannya atau bisa mencari pasangannya, nggak perlu sama, yang penting dia sesuai juga, nggak masalah ampernya lebih besar asal jangan lebih kecil, karena dia maksimum untuk ampere yang masuk memang sudah yang seharusnya segitu, kita harus mencari yang agak atasannya lagi gitu ya. Jadi buat teman-teman yang punya masalah bisa sekaligus bisa ya memperbaiki sendiri dengan video yang saya berikan ini. Terima kasih teman-teman, semoga video ini bermanfaat.